Niku didamel tahun pinten to Pak De? Didamel tahun pinten? Pinten nggih, ora kelingan. Neng nggih pun anu napa pun merdeka nggih? Wah, dereng suwe nek Sik dame niki dereng sedangu Pak De. dereng gak. Oh. Andang jebol ya Pak De, kayak dilit we. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan sebenarnya ekspedisi kali ini tuh terinspirasi dengan sebuah postingan yang ada di Facebook tadi ya, bahwa dalam postingan itu menyatakan bahwa ada sebuah dam yang berada di aliran Sungai Progo itu jebol ya, atau mungkin ya ambrol ya. Dan info dari postingan itu ya, bahwa yang jebol itu adalah dam Serandaan, teman-teman. Dan setelah saya cari-cari di Google ya, ternyata dam Serandaan itu letaknya tidak jauh dari jembatan Serandaan. Oleh sebab itulah TV Lebaran langsung gas ambil motor untuk hiburan ya, untuk mencari hiburan dengan mengekspedisi dam yang jebol ya, yang baru saja ada di postingan Facebook tersebut ya. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di depan jembatan Serandaan, arah menuju ke Kabupaten Kulon Progo. Ditandai kita sudah berada di ini, teman-teman. Ada sebuah papan nama ya, yang menunjukkan arah-arah lokasi ya. Kalau kita nanti belok ke kiri, itu kita nanti akan menuju ke jembatan Pandan Simo yang sekarang lagi proses pembangunan. Dan saya akan mencoba melihat dulu dari jembatan Serandaan ini, teman-teman ya, sebenarnya di manakah lokasi dari dam yang sedang jebol itu ya. Nah, ini teman-teman, saya akan mencoba melangkah terus. Ini kita arah ke Kabupaten Kulon Progo ya. Dan kita nanti akan berencana, saya itu akan berhenti di tengah-tengah jembatan untuk melihat, atau ibaratnya ya meneropong ya, kira-kira jebolnya itu ada di mana. Karena saya tahu ya bahwa lokasinya itu ternyata kan tidak jauh dari jembatan ini ya. Ya tahunya dari Google Map ya, karena memang saya belum tahu benar atau belum pernah ke sana kayaknya, yang namanya jembatan Serandaannya itu pasnya di mana itu ya. Nah, ini teman-teman, betapa kagetnya TV Lebaran ya, ternyata di tengah-tengah jembatan ini sudah banyak orang yang berhenti, dan ya ada yang menfoto, ada yang menvideo ya, ada juga yang mungkin ya berbincang-bincang ya. Nah, apakah mereka ini sebenarnya juga sedang melihat bagaimana kondisi dari damnya yang jebol itu ya, teman-teman. Dan ternyata teman-teman ya, yang saya tunjuk tadi itulah yang dimaksud dengan dam Serandaan yang sedang jebol. Ya mungkin karena di akhir-akhir ini memang kota Jogja ini diguyur hujan yang agak begitu lebat ya, teman-teman ya. Ambrol ya Pak nih Pak. Ambrol Pak. Wah, nggih niku nggih. Wah. Greges ngetan ya Pak ini. Oh. Oh nggih, banyune niku mriki ya, mriki. Oh nggih. Ternyata benar ya, teman-teman ya, bahwa yang dimaksud dam yang jebol itu ya ini, teman-teman, yang berada di sisi selatan dari jembatan Serandaan ini ya, yang sedang dilihat oleh banyak orang ini, yang berhenti di tengah-tengah jembatan Serandaan. Dan kalau itu benar-benar yang dimaksud damnya, itu berarti TV Lebaran itu pernah ke situ ya, pernah mengekspedisi ya, tapi dari sisi barat, teman-teman ya. Dan inilah teman-teman ya, suasana terkini terupdate dari jebolnya dam Serandaan, yang lokasinya itu berada di sisi selatan dari jembatan Serandaan.
Dan saya yakin ya jembatan Serandaan ini pun ya ada kaitannya pula pembangunannya itu dengan pembangunan dari damnya itu teman-teman ya. Ya mungkin ada apa ya, ada sinkronisasi lah, atau mungkin ya ada saling keterkaitan ya, mungkin pembentukan dam itu ya mungkin agar tanah-tanah itu tidak tergerus ya, atau mungkin tidak apa ya, tidak ya tergerus itu ya teman-teman, tidak tergerus, terus agar pondasi-pondasi ini ya tetap kokoh ya. Jadi, mungkin seperti itu ya. Meskipun ya TV Lebaran itu bukan ahli dalam bidang bangunan ya, yaitu kemungkinan sih seperti itulah. Ini teman-teman, di sisi barat ini kita lihat ya ada aliran Sungai Progo yang seharusnya itu mengalir ke selatan, ini justru mengalir ke sisi timur dan terus mengalir ke selatan teman-teman. Lah inilah mungkin salah satu pula yang mengakibatkan tanah-tanah yang ada di sisi timur itu, lah itu teman-teman, sisi timur itu tergerus pula ya, pada ambrol ya. Nah inilah teman-teman ya, menurut TV Lebaran ini juga bukti ya bahwa bangunan-bangunan di masa kini itu tidak sekokoh dengan bangunan di era Belanda ya. Kalau kita lihat kan bangunan-bangunan era Belanda itu usianya bisa ratusan tahun ya. Kalau ini kan tadi saya tanya-tanya itu ya baru beberapa abadnya ya, baru beberapa tahun lah, mungkin belum ada 50 tahun lah, mungkin seperti itu ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba melihat lagi, mengekspedisi lagi kondisi dari lokasi ambrolnya dam Serandaan ini, dan posisinya itu ada di sana teman-teman ya, di sana itu. Dan kayaknya kita tidak afdol ya kalau kita nanti tidak melihat kondisi dari damnya yang jebol itu dari jarak dekat ya. Oleh sebab itulah TV Lebaran akan menuju ke sana, dan kita akan ambil arah ke kanan, yaitu arah menuju ke jembatan Pandan Simo yang saat ini sedang proses pembangunannya ya. Ya kita doakan aja ya teman-teman bahwa jembatan Pandan Simo itu nanti akan kokoh ya, akan kuat ya, meskipun diterjang oleh mungkin banjir besar, banjirnya Sungai Progo. Kita tahu kan bahwa jembatan Pandan Simo itu ya berada di atas Sungai Progo teman-teman ya. Nah ini loh teman-teman, ini bukti benar tahu bukti ya bahwa apa ya, bangunan sekarang itu menurut TV Lebaran ya tidak sekokoh bangunan Belanda ya. Ini kan damnya itu juga jebolnya itu tidak posisi dalam banjirnya Sungai Progo. Jadi airnya Sungai Progo itu tidak meluap besar teman-teman ya, tapi kok bisa jebol itu loh teman-teman ya. Nah itulah misteri yang perlu kita akan ungkap ya, atau mungkin misteri yang mungkin pemirsa TV Lebaran bisa analisa sendiri ya, kok bisa dam ini jebol padahal Sungai Progo ini tidak sedang banjir besar ya, atau meluap besar ya. Nah kita nanti akan mencoba melihat langsung teman-teman ya kondisinya bagaimana, dan mungkin silahkan ya bagi pemirsa TV Lebaran yang ahli di bidang bangunan, di bidang mungkin penganalisaan ya, bisa dianalisa kira-kira penyebabnya apa dam ini yang usianya belum 50 tahun sudah jebol ya. Nah ini teman-teman, kayaknya ini adalah jalan menuju ke dam Serandaan atau dam yang sedang jebol ini ya. Ini teman-teman, saya akan mencoba ke sana, dan kita pun melihat dari jarak jauh itu sudah banyak motor-motor yang diparkirkan. Jadi fix ya, tempat inilah tempat dimana dam itu sedang jebol-jebolnya atau sedang ambruknya ya. Nah ini teman-teman, di sini banyak sekali motor-motor. Ini mungkin juga motor-motor dari masyarakat sini yang ingin melihat kondisi dari dam yang jebol ini ya. Nah inilah teman-teman, ini aliran Sungai Progonya ya. Benar-benar alirannya itu tidak sedang besar ya, atau tidak sedang meluap ya. Tapi kenapa dam ini kok bisa jebol atau ambruk ya teman-teman ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya bahwa TV Lebaran itu pernah mengekspedisi dam ini, tapi dari sisi barat ya teman-teman, dari ujung barat sana. Dan inilah kondisinya teman-teman ya. Kita lihat juga bahwa memang
kondisi dari dam ini sebelum jebol ini juga kayaknya sudah banyak kerusakan ya. Itu kita lihat tadi banyak bangunan-bangunan yang sudah jomplang gitu ya. Nah di sini pun sudah ada garis polisi ya, itu petanda bahwa kita tidak boleh mendekat ke dam yang sedang jebol inilah teman-teman, damnya yang sedang jebol, dan ini aliran dari Sungai Progonya. Inilah kondisinya, dan ini sampai ada pohon yang hanyut itu teman-teman tuh pohonnya sampai hanyut itu mungkin juga tanahnya dari pohon tadi itu tergerus oleh aliran Sungai Progo ini ya. Nah inilah teman-teman kondisi terupdate terkini minggu ini loh teman-teman ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 26 ya. Jadi liputan ini terupdate terkini minggu ini, siang ini. Beginilah kondisi teranyar dari dam Serandaan atau dam yang berada di aliran Sungai Progo yang sedang jebol atau sedang ambruk ya teman-teman ya. Nah di depan saya itu kita melihat kecil-kecil mobil-mobil yang sedang berseliweran. Itulah jembatan Serandaan, di mana tadi kita berhenti di tengah-tengahnya dan melihat posisi dari dam ini ya. Dan sekarang kita sudah bisa melihat dari jarak dekat teman-teman, dan di sini pun sudah banyak orang yang berkerumun ya untuk menyaksikan jebolnya dam Serandaan atau dam yang berada di sisi selatan dari jembatan Serandaan. Dan ini pula posisinya itu ya berada di utara dari jembatan Pandansimo yang sekarang sedang proses pembangunan ya. Dan saya yakin ya dam ini pun dibangun itu ada saling keterkaitan dengan adanya jembatan Serandaan ya. Jadi untuk ya untuk penguat ya, karena kalau tidak ada damnya itu ya nanti tanah-tanah itu akan mudah tergerus dan terbawa arus ya, seperti itu. Di depan itu kan juga pasir-pasirnya sekarang sudah terbawa arus ya karena jebolnya dam ini ya. Jadi kalau tanah-tanah itu jebol ya itu mengakibatkan tanah yang berada di yang ibaratnya yang ditanami pondasi dari jembatan itu ya nanti akan semakin tergerus ya, nanti pondasinya tidak terlalu kuat dalam mencengkram di dalam tanah ya. Mungkin sih seperti itu ya, yaitu analisa dari TV Lebaran ya. Inilah teman-teman ya kondisi terupdate-nya ya. Dan kali ini kayaknya juga tidak afdol lagi kalau TV Lebaran itu tidak melihat dari sisi selatannya dari dam yang jebol tadi. Oleh sebab itulah ya TV Lebaran akan mencoba masuk ke lini-lini ya, ini jalan-jalan sepi, jalan-jalan setapak yang ada di Sungai Progo ini. Dan kayaknya ya lokasi yang saya lewati ini sesungguhnya adalah sudah masuk ke dalam komplek aliran Sungai Progo. Tapi ya itu tadi teman-teman ya, karena ya debit airnya sudah surut jauh sekali ya. Pada akhirnya Sungai Progo ini sudah banyak yang menjadi daratan seperti lokasi yang saya pijak ini ya. Dan saya akan berhenti di sini ya teman-teman. Nanti kita akan mencoba turun ke Sungai Progo ya, dan akan melihat dari sisi selatannya, dan saya akan mencoba melewati jalur kecil ini ya. Dan di depan saya ini saya melihat ada bapak-bapak atau simbah-simbah yang sedang nuntun sepeda ya. Kayaknya juga mau melihat kondisi damnya, atau mungkin juga mau berkebun ya. Kita coba akan mendekat. Ambrol ya Mbah Dame. Iya. Oh kat kene ketok nggih. Halo, ayo. Oh, lewat mriki Mbah. Oh iya. Nah ini teman-teman kita sudah melihat ya penampakan dari damnya yang sedang jebol. Dari sini ya tampak jelas sekali kondisi dari damnya yang agak melihat ya, jebol ya. Ini seandainya nanti malam itu hujan yang sangat deras sekali dan Sungai Progo ini tambah debit airnya, saya yakin dam-dam yang sedang retak-retak ini akan kelintir semua teman-teman ya, akan los gandos ini airnya mengalir ke selatan ya. Tapi yang bahaya itu ya nanti malah justru adalah jembatannya, karena kan nanti tanah-tanahnya itu akan tergerus terus akan ya tanahnya itu kelintir teman-teman ya. Dan yang mengkhawatirkan tuh ya
pondasi-pondasinya itu loh teman-teman. Seandainya tanah-tanahnya kelintir kan ya cengkramannya di tanah itu ya agak berkurang ya. Nah inilah teman-teman kondisinya ya. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, mengambil iktibar bersama, dan mencari hiburan bersama. Dan inilah kondisi terupdate hari ini loh teman-teman. Makanya TV Lebaran tuh berusaha untuk kalau meliput ya terupdate ya, atau hari ini ya diliput, di-upload hari ini kalau bisa ya. Ya itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku didamel tahun pinten to Pak De? Didamel tahun pinten? Pinten nggih, ora kelingan. Neng nggih pun anu napa pun merdeka nggih? Wah, dereng suwe nek sing Sik dame niki dereng sedangu Pak De. dereng gak. Oh. Andang jebol ya Pak De, kayak dilit we. Dereng gak. Oh, dereng dangu to. Ora 20 tahun enten Pak De. wonten. Wah, enten pun nggih.